warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang kompetensi guru, sebenarnya kita mengenal dulu apa itu kompetensi guru. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam pelaksanaan tugas di lapangan kerja. Kompetensi guru ini adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak. Jenisnya dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa seorang guru profesional memiliki 4 kompetensi dasar dalam pendidikan. 4 kompetensi dasar ini diantaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Baiklah, yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran berlangsung yang bersifat dinamis. Ini terjadi karena komunikasi dan interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Yang kedua yaitu kompetensi profesional, di mana kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, di mana kemampuan guru sebagai pendidik untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat dari pergaulan sosial guru dengan siswa, guru dengan sesama guru, maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Yang keempat yaitu kompetensi kepribadian, di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru harus menunjukkan sikap yang baik dan kepribadian yang baik. Guru dapat ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadiannya, di mana guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Baiklah, di sini saya akan mendalami tentang kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang guru. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 menjelaskan kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memahami atau memenuhi suatu standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Dalam hal ini, kompetensi atau kemampuan kepribadian yaitu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yang berkaitan dengan aspek kompetensi profesional, meliputi yang pertama yaitu dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh siswa sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diproses melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. Yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa harus diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat, yaitu di mana guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dalam hal evaluasi. Di sini yaitu secara teori dan praktek, guru harus dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir secara benar agar tes
digunakan dapat memotivasi siswa belajar. Baiklah, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dalam aspek profesional meliputi yaitu yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Maksudnya di sini yaitu guru harus mampu menguasai isi pembelajaran, menguasai substansi keilmuan yang berkaitan dengan bidang studi, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dalam suatu bidang, serta mampu menguasai konsep dan pola pikir dalam menilai dan memberikan kesimpulan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Yang kedua yaitu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Artinya, guru harus mampu menguasai tujuan pembelajaran yang secara umum dan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas anak sesuai tahap perkembangan pelaksanaannya. Yang ketiga, yaitu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, di mana seorang guru harus mampu memilih materi bidang perkembangan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Maksudnya yaitu guru melakukan refleksi terhadap kinerjanya sendiri secara terus-menerus dan memanfaatkan hasil refleksi untuk meningkatkan keprofesionalannya. Yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Di mana hal ini bermaksud yaitu siswa dapat terbiasa menggunakan perangkat TIK dan berkomunikasi secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan belajar maupun aktivitas lainnya. Dalam kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan yang pertama materi pelajaran yang secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampunya. Yang kedua yaitu konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menuangi dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran atau sekelompok mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat standar kompetensi guru. Tujuan adanya standar kompetensi guru adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugas secara profesional, dapat dibina secara efektif dan efisien, serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Selanjutnya yaitu adanya manfaat disusunnya standar kompetensi guru adalah sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggaraan diklat dan pembinaan maupun acuan bagi pihak yang berkepentingan terhadap kompetensi guru untuk melakukan evaluasi, pengembangan bahan ajar dan sebagainya bagi tenaga berpendidikan. Baiklah, sampai di sinilah pembahasan saya tentang kompetensi guru. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.